Welcome to our channel. Cina dan Indonesia selalu diisukan punya hubungan dekat. Bahkan negeri tirai bambu tersebut sering dianggap campur tangan dengan pengelolaan perekonomian Indonesia. Tidak hanya itu, diduga Indonesia mendapat untung terselubung dari Cina dengan jumlah yang fantastis. Merujuk dari laporan lembaga riset asal Amerika Serikat, EDATA, mengungkapkan bahwa dana utang terselubung itu mengalir ke sejumlah proyek infrastruktur. Nah, karena itu terdapat beberapa mega proyek infrastruktur di Indonesia yang dibiayai oleh Cina. Apa sajakah mega proyek tersebut? Simak video ini untuk tahu jawabannya. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kalian untuk mendapatkan video edukatif dari Data Fakta. Kereta cepat Jakarta-Bandung. Proyek yang banyak disoroti oleh berbagai kalangan karena disebut-sebut didanai oleh Cina, yakni Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau KCJB. Melansir kumparan.com dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet pada saat Presiden Jokowi melakukan groundbreaking proyek KCJB tahun 2016, disebutkan bahwa investasi sebesar 5,573 miliar US dollar tidak menggunakan APBN dan tanpa jaminan pemerintah. Investasi itu dibiayai secara mandiri oleh konsorsium BUMN Indonesia dan juga konsorsium Railways yang merupakan perusahaan asal Cina dengan pola business to business. Pengakuan tersebut dikatakan oleh Hanggoro Budi Wirjawan yang pada saat itu menjabat sebagai Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia Cina. Namun sayangnya, biaya pengerjaan proyek ini membengkak hingga senilai 27,09 triliun rupiah. Nah, Presiden Jokowi akhirnya menerbitkan Perpres nomor 93 tahun 2021 sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan dana ini. Peraturan tersebut mengizinkan penggunaan APBN untuk mendanai proyek oleh PT Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC, konsorsium beberapa BUMN, dan juga perusahaan Cina Railway. Tol Medan Kuala Namu. Porsi pembangunan tol Trans Sumatera ruas Medan Kuala Namu lebih banyak dikerjakan oleh pemerintah, yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR. Namun 90% dana dari pengerjaan proyek tersebut bukan ditanggung oleh pemerintah, melainkan Cina. Mengutip laporan Kompas.com, pemerintah mendapatkan pinjaman dari Cina dan memenuhi nyaris seluruh kebutuhan dana. Total biaya investasi sebanyak 1,4 triliun rupiah dan Cina membiayai 90%. Hal itu diungkap oleh Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedianto W. Husaini di Medan. Cina tertarik memberikan pinjaman untuk proyek tol Medan Kuala Namu sejak masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Walaupun seperti itu, Herdianto menolak bila Indonesia terlalu bergantung dengan pihak Cina. Sebab Cina hanya membiayai tol sepanjang 17 km. Sedangkan ruas tol Medan Kuala Namu merupakan bagian dari ruas tol Medan Tebing Tinggi dengan total panjang 61,7 km. Proyek ini dibiayai dengan utang luar negeri dari Chexim China senilai 122,43 juta dolar Amerika Serikat yang diresmikan dan beroperasi pada tahun 2018. Waduk Jati Gede. Bukan hanya proyek kereta api dan tol saja, Cina juga diketahui mendanai proyek besar lainnya di Jawa Barat, yakni Waduk Jati Gede. Infrastruktur tersebut terletak di Sumedang yang terbesar kedua di Indonesia dan menelan dana sebesar 215,6 juta dolar Amerika Serikat dari Chexim China. Keterangan tersebut diungkapkan secara transparan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko atau DJPPR Kementerian Keuangan. Berkat pinjaman tersebut, Waduk Jati Gede diharapkan mampu memberikan solusi dan manfaat kebaikan untuk warga Jawa Barat. Rencana proyek Waduk Jati Gede disebut dimulai pada zaman pemerintahan Presiden Soekarno.
Namun bendungan super jumbo tersebut baru dapat direalisasikan di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2008. Oleh sebab itu, bendungan Waduk Jati Gede dapat diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada Agustus 2015. Pelabuhan Kuala Tanjung. PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo menggandeng investor asal Belanda dan Cina untuk pengembangan proyek Pelabuhan Kuala Tanjung di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Dua investor tersebut, yakni Rotterdam Authority dan Zhejiang Provincial Seaport Investment and Operation Group Co. Ltd. Seperti yang dilansir dari laman bisnis.com, ketiga pihak menandatangani Head of Agreement atau HOA pada tahun 2019 di Kementerian Perhubungan Jakarta. Kontrak HOA dilakukan oleh Direktur Utama Pelindo I, Dian Rahmawan, Direktur PT Pelabuhan Rotterdam Indonesia, Andre G.F. Tut dari Port of Rotterdam Authority. Selain itu, perwakilan dari Cina, yakni Direktur Zhejiang Provincial Seaport Investment and Operation Group Co. Ltd. Pengembangan pelabuhan internasional dan kawasan industri Kuala Tanjung dirancang sebagai pelabuhan dan kawasan industri kelas dunia. Tidak hanya itu, proyek ini juga dilakukan untuk pengembangan Kuala Tanjung Multipurpose Terminal. Dian Rahmawan mengatakan bahwa melalui kontrak ini dapat menambah banyak kargo yang akan masuk di Kuala Tanjung Multipurpose Terminal. Proyek ini juga berguna untuk meningkatkan kawasan industri di Kuala Tanjung yang terintegrasi dengan pelabuhan sehingga mampu mendorong perekonomian wilayah maupun nasional. Proyek pengembangan ini terus berupaya untuk mencapai visi sebagai gerbang utama Indonesia ke jaringan logistik global dengan pelabuhan Kuala Tanjung sebagai hub internasional. Pengembangan tersebut terdiri atas 4 fase, yakni pembangunan pelabuhan Kuala Tanjung, kawasan industri dengan luas 3.400 hektar, pelabuhan hub, dan kawasan urban. Rancangan proyek raksasa ini membutuhkan dana senilai 12 triliun rupiah, sehingga Pelindo harus bermitra dengan investor asal Belanda dan Cina. Jalur Sutra Baru. Aliran dana utang terselubung Cina ke Indonesia juga diduga mengalir dalam usaha Cina untuk menyukseskan Jalur Sutra Baru. Ya, Cina mencanangkan Belt and Road Initiative atau BRI untuk menggandeng negara-negara di jalur ekonomi tersebut, termasuk Indonesia. Melansir laman detik.com, jalur sutra merupakan istilah sebuah jalur perdagangan yang sangat sibuk karena sebagai titik persilangan perdagangan antar berbagai negara di dunia. Ahli kajian strategi dan global UI, Moh Faisal Karim mengatakan bahwa jalur sutra ada sejak 200 tahun sebelum Masehi pada saat dinasti Han berjaya. Jalur tersebut sering dilalui oleh para pedagang dari seluruh penjuru negara yang membawa barang sutra keliling ke daratan Cina dan kemudian meluas ke beberapa negara luar Cina. Sedangkan jalur sutra baru merupakan jalur perdagangan dan juga titik persilangan perdagangan antar berbagai negara di dunia yang mencakup aspek daratan dan lautan. Perebutan jalur sutra baru antara Amerika Serikat dan Cina berawal dari perkembangan kedua negara tersebut pada awal abad ke-20. Pada abad ini, Amerika Serikat mengalami keruntuhan industri baja, mobil, ban, tekstil, alat-alat rumah tangga, dan elektronik. Sedangkan Cina justru mengalami perkembangan yang pesat sebagai raksasa manufaktur dunia yang menyebabkan Amerika Serikat sebagai pasar terbesar dari produk-produk Cina. Oleh sebab itu, timbul kompetisi dagang antar Cina dengan Amerika Serikat yang memperebutkan jalur sutra. Cina pada saat ini membentuk jalur sutra baru dengan menggandeng beberapa negara Asia dan Afrika dengan mekanisme kerjasama infrastruktur seperti yang dilakukan dengan Indonesia. Upaya itu dilakukan Cina agar mendapatkan basis manufaktur yang kuat dan volume produksi yang besar. Kebangkitan Cina dengan jalur sutra baru diketahui sebagai kebijakan luar negeri berkekuatan militer yang dapat mengancam dominasi Amerika Serikat di tatanan internasional. Indonesia perlu waspada karena bakal mendapatkan efek ekonomi dari perebutan jalur sutra baru tersebut. Utang terselubung Indonesia dan Cina periode tahun 2000 hingga tahun 2017 mencapai 34,38 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 488,9 triliun rupiah.
Utang sebanyak ini sebagai bentuk strategi untuk merealisasikan visinya demi keberhasilan jalur sutra baru atau lebih dikenal sebagai BRI. Itulah tadi sejumlah fakta tentang berbagai proyek di Indonesia yang didanai Cina dan juga upaya Cina untuk menggait Indonesia agar jalur sutra baru dapat sukses. Bagaimana menurut kalian dengan cara Cina ini? Apakah menguntungkan bagi Indonesia? Silakan tulis argumenmu di kolom komentar.